Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu Advent yang pertama, tanggal 29 November 2020, yang diangkat dari kitab Mazmur, pasal yang ke-24 dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, menurut tahun gerejani, minggu kita pada hari ini adalah minggu yang bernama Advent. Kata Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berasal dari dua kata, yaitu ad dan ventus. Ad artinya ke arah. Kata ventus berasal dari kata kerja. Veno artinya yang datang. Jadi arti dari kata Adventus adalah ke arah yang datang. Yang berarti supaya dalam menyikapi Advent, bagaimana agar perhatian ditujukan kepada yang datang. Segala perbuatan dan usaha dilakukan untuk ke arah yang datang. Namun Advent sering diartikan dengan kedatangan. Saudara yang dikasihi Kristus, pada awalnya kata Advent ini digunakan di dalam Kekaisaran Romawi, yaitu tentang kedatangan Kaisar Romawi atau panglima dan pahlawan perang dari orang-orang Romawi. Bagaimana ketika memasuki kota Roma, karena telah memenangkan peperangan dengan jaya, maka mereka akan disambut dengan upacara kenegaraan atau upacara kemiliteran, dengan keramaian dan suara yang gegap gempita dari seluruh warga kota. Karena sebelumnya warga penduduk kota telah mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya agar upacara penyambutan berlangsung dengan lebih semarak, bahkan membahana. Lalu kemudian dalam perjalanan perkembangan sejarah gereja, kata Advent diambil alih oleh gereja menjadi salah satu nama dari tahun gerejani, yaitu Minggu Advent. Sejak itulah gereja memakai kata Advent untuk tahun baru gereja setelah minggu akhir tahun gereja, yaitu minggu peringatan akan orang-orang yang telah meninggal. Advent adalah masa sebelum memasuki perayaan Natal. Masa perayaan Advent ada 4 minggu dengan tanda penyalaan lilin. Minggu pertama, 1 batang lilin dinyalakan di altar gereja. Minggu kedua, 2 batang lilin dinyalakan.
Demikianlah seterusnya minggu Advent ketiga dan minggu Advent yang keempat. Dalam minggu-minggu Advent, seluruh kain penutup altar di gereja ditandai dengan nuansa ungu. Bahkan gereja yang menggunakan stola, yaitu menggunakan warna ungu. Ada juga dari anggota jemaat gereja memakai pakaian nuansa ungu. Sebab menurut ajaran gereja tentang teologi warna, bahwa warna ungu adalah simbol pengharapan. Gereja yang berpengharapan adalah gereja yang menanti dengan setia. Menanti siapa? Menanti kedatangan Yesus Kristus, serta menyambutnya di dalam sukacita surgawi. Saudara yang dikasihi Kristus, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang mana? Apakah menyambut perayaan Natal, pertanda dia telah pernah datang ke dunia ini melalui kelahirannya? Ataukah kedatangannya yang kedua kalinya nanti ke tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menghakimi dunia ini? Advent yang manakah yang sebenarnya mau dikatakan untuk menyambut Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita justru menyambut kedua-duanya, baik Advent yang sudah maupun Advent yang belum. Sebab Advent yang sudah adalah sebagai refleksi di dalam kehidupan kita, sedangkan Advent yang belum adalah sebagai antisipasi di dalam iman kepercayaan kita. Oleh sebab itu, topik minggu kita hari ini menyerukan, sambutlah kedatangan Raja Kemuliaan. Sambutlah kedatangan Raja Kemuliaan. Yang pertama, sebagai refleksi atas Tuhan yang telah datang. Di sini kita harus menunjukkan suatu sikap dan gaya hidup yang senantiasa berbenah diri. Tuhan yang telah datang itu kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Seluruh hidup kita menunjukkan bahwa Kristus yang telah datang itu adalah Tuhan yang jaya dan perkasa. Walaupun saat kedatangannya hanyalah merupakan seorang bayi yang lemah, yang lahir di dalam palungan, tetapi Tuhan yang jaya dan perkasa. Itu sebabnya dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Kita disuruh mengangkat kepala, jangan merunduk sedih. Bahkan pintu iman kita untuk berpengharapan, mari kita buka. Jangan lagi kita tutup, karena Kristus Yesus yang datang adalah Tuhan yang jaya dan perkasa, yang mampu memberi masa depan yang cerah, sehingga sebagai refleksi dalam menyambut Tuhan yang sudah datang setiap hari dalam hidup kita, seharusnya bersukacita ketika kita menjalani kehidupan kita ini. Dan pintu pengharapan tetap kita buka, sebab harapan kita hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, karena masa depan di tangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Kristus, sebagai antisipasi Tuhan yang akan datang. Seluruh hidup kita juga haruslah menyongsong Tuhan yang akan datang, agar kita mempersiapkan dan menyambut Tuhan yang akan datang. Dan kita tetap mengantisipasi untuk Tuhan yang akan datang. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia ini Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Jika pada ayat 7 dan ayat 8 dikatakan adalah Tuhan yang jaya dan perkasa, di ayat 9 dan ayat 10 dikatakan Tuhan semesta alam, Raja Kemuliaan. Dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, baik juga kehidupan kita manusia. Jadi jika kita disuruh mengangkat kepala dan membuka pintu-pintu gerbang, bukan supaya kita bersikap sombong, bukan supaya kita bersikap pongah, melainkan kita mengangkat wajah untuk menatap ke depan dengan pasti, menyambut Raja Kemuliaan, yaitu Tuhan semesta alam yang memenuhi seluruh bumi ini. Sebab untuk mengantisipasi Tuhan yang akan datang, kita harus tetap optimis, penuh sukacita, menantikan kedatangannya. Tidak dengan suam-suam kuku, namun penuh keyakinan supaya kita jangan seperti kisah seorang gadis yang menanti kedatangan kekasihnya, si perjaka. Si pemuda harus pergi untuk melanjutkan studinya ke luar negeri selama 4 tahun. Setelah kepergian sang pemuda, tahun pertama si gadis masih sabar menanti. Namun tahun yang kedua, yang ketiga, bahkan yang keempat, dia menanti seolah-olah tanpa kepastian. Seharian penuh si gadis hanya duduk di depan jendela dengan bertopang dagu. Pandangannya jauh menerayang, tetapi tatapannya kosong. Makan tidak selera, tidur tidak pernah nyenyak. Demikian keadaannya hingga selama 3 tahun. Saudaraku, akhirnya tubuhnya menjadi kurus, wajahnya sangat tirus, mata dan pipi menjadi cekung. Dia menjadi gadis kutilang, kurus, tinggi, tinggal tulang. Saudara yang dikasihi Kristus, setelah 4 tahun, si pemuda kembali dan menemui sang kekasih. Ketika dia sampai di depan pintu untuk menemui sang kekasih, begitu bertemu, si pemuda pun terkejut. Dia tidak menyangka sedemikian jauh berubah keadaan si gadis. Lalu dengan lirihnya si pemuda berkata seraya mengucap matanya, "Mimpikah diriku melihat dirimu? Walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceria, ciri khas dirimu? Di mana tawamu? Di mana manjamu yang kusuka darimu? Kau bukan dirimu lagi. Kau bukan yang dulu lagi. Kini kusadari, kau bukan milikku." Si pemuda pun
langsung balik kanan dan berkata, "Vaya con Dios." Saudaraku, jika minggu Advent pertama ini menyuruh kita agar mengantisipasi Tuhan yang akan datang, tidaklah seperti si gadis, tetapi kita dengan optimis menatap ke depan. Tuhan pasti membuka pintu gerbang kebahagiaan bagi kita. Iman kepercayaan kita tidak boleh surut hingga hari Maranatha. Sehingga nantinya Tuhan tidak akan berkata kepada kita, "Aku tidak mengenal engkau. Tiada maaf bagimu dong." Tetapi dia akan mengatakan, "Marilah, hamba-Ku yang setia masuk bersama-sama dengan Aku di dalam kerajaan ini." Selamat menanti dan menyambut Tuhan, Raja kemuliaan di dalam kehidupan kita. Amin. Shalom.